DPRD dan Gubernur menyepakati perubahan APBD 2021. Ketua DPRD mengikuti sosialisasi Permendagri nomor 27. Pansus mendukung gebrakan pemerintah Kota Surakarta tangani COVID-19. Komisi B dukung penyilangan tanaman. Komisi C membahas pengalihan aset pelabuhan perikanan Kota Tegal. Jalan Sragen dan Karanganyar sudah dilebarkan. Penataan kawasan Dieng perlu disokong Banjarnegara dan Wonosobo. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Dan saya Stor Lambang, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyetujui rancangan Perda Perubahan APBD 2021 menjadi Perda. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah menyetujui rancangan Perda Perubahan APBD 2021 menjadi peraturan daerah. Pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ferry Wawan Cahyono terlebih dulu meminta persetujuan dari seluruh anggota yang hadir secara fisik maupun virtual. Dalam persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini disampaikan untuk pendapatan daerah disepakati 26,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk belanja daerah diputuskan 27,4 triliun rupiah atau defisit 646,3 miliar rupiah. Dengan disetujuinya perubahan anggaran itu, selanjutnya dalam rapat paripurna dilakukan penandatanganan antara Gubernur Ganjar Pranowo dengan pimpinan DPRD yakni Bambang Kusrianto, Ferry Wawan Cahyono, dan Kuatli Abdul Qadir Al-Katiri. Dalam sambutannya, Gubernur Ganjar Pranowo memberikan apresiasi dan terima kasih atas persetujuan perubahan APBD 2021, terutama dalam penyesuaian target dan realokasi anggaran untuk pemulihan pasca COVID-19. Dijelaskannya, persetujuan terhadap Raperda ini adalah wujud kesepahaman dan kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif mengenai optimalisasi pembangunan Jawa Tengah. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengikuti sosialisasi Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022 secara virtual di Susuan, Kabupaten Semarang, belum lama ini. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Kusrianto mengikuti sosialisasi Permendagri nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD 2022 secara virtual di Susuan, Kabupaten Semarang belum lama ini. Pentingnya Permendagri tersebut supaya daerah bisa mendapatkan pedoman dalam penyusunan anggaran daerahnya. Terlebih pada 2022, penanganan pandemi COVID-19 masih menjadi pembahasan utama dalam anggaran. Hadir secara virtual Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mohardian, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Muhammad Iwan Setiawan, dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Dalam penjelasannya, Ardian menguraikan, sebagaimana pasal 5 dalam Permendagri tersebut, masing-masing daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. Penanganan pandemi COVID-19 diantaranya meliputi dukungan program pemulihan ekonomi daerah, dukungan vaksinasi COVID-19, dukungan kelurahan untuk membentuk pos komando, serta perlu ada insentif bagi tenaga kesehatan. Guna mencari data dan masukan, Pansus Penanggulangan COVID-19 DPRD Jawa Tengah berkunjung ke kantor pemerintah Kota Surakarta belum lama ini. Guna mencari data dan masukan, Panitia Khusus atau Pansus Penanggulangan COVID-19 DPRD Jawa Tengah berkunjung ke kantor pemerintah Kota Surakarta belum lama ini. Mereka diterima Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Siti Wahyuningsih dan Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yoska Herman di ruang aula. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansus Abang Baginda Muhammad Mahfuz menyampaikan, pandemi COVID-19 sangat berdampak secara sosial dan ekonomi. Dalam pandemi ada semangat keseriusan dan kebersamaan daerah guna menangani pandemi.
Beberapa daerah termasuk Kota Solo berupaya keras menekan laju kasus serta melakukan vaksinasi kepada semua warga. Sampai September ini, cakupan vaksinasi sudah lebih dari 60%. Anggota Pansus Abdul Aziz turut memaparkan dalam kasus pandemi COVID-19, sejumlah daerah kerepotan untuk mendapatkan tabung oksigen. Karena itu patut dipikirkan pengadaan tabung oksigen. Sementara Wali Kota Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pihaknya selalu memantau kondisi pandemi. Untuk pencapaian program vaksinasi di Kota Solo sudah 107,59%. Pemkot Surakarta juga telah menyumbangkan oksigen konsentrator ke sejumlah daerah aglomerasi di Solo Raya seperti Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, dan Klaten, masing-masing 100 unit. Sekarang ini pula, pemerintah Kota Solo sendiri sedang menunggu oksigen generator. Diharapkan jika terjadi peningkatan gelombang kasus penyebaran COVID-19, pemerintah telah memiliki stok tabung oksigen. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga berpengaruh di sektor pembibitan tanaman. Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi B dengan pengelola VNM Bioteknologi di Muntilan, Kabupaten Magelang. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga berpengaruh di sektor pembibitan tanaman. Masalah ini mengemuka dalam pertemuan Komisi B dengan pengelola VNM Bioteknologi di Muntilan, Kabupaten Magelang. Ketua Komisi B Sumanto bersama rombongan Dewan melihat dan mempelajari cara penyilangan serta pembibitan tanaman di tempat tersebut. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni menanyakan kendala yang dihadapi VNM Bioteknologi serta cara menyikapinya selama kondisi pandemi ini. Direktur VNM Bioteknologi Pranowo Singgih Sanjojo menegaskan, selama PPKM pihaknya tidak bisa beraktivitas secara leluasa. Masalah pendanaan dan pengembangan laboratorium juga masih menjadi kendala. Guna menyiasati masalah PPKM, VNM Bioteknologi mengadakan kursus serta pelatihan selama 3 hari untuk perorangan, kedinasan, maupun kelompok tani. Bahkan dalam pertemuan itu, Pranowo memperkenalkan beberapa muridnya yang berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta serta Institut Pertanian Yogyakarta. Mereka berasal dari beberapa daerah seperti Kudus, Purworejo, Semarang, Magelang, Tegal, serta Jakarta. Rencana pengalihan aset Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Kota Tegal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjadi pembahasan utama dalam rapat Komisi C. Rencana pengalihan aset Pelabuhan Perikanan Pantai Tegal Sari di Kota Tegal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menjadi pembahasan utama dalam rapat Komisi C. Anggota Komisi C Abang Baginda Muhammad Mahfuz meminta pemerintah provinsi tidak tergesa-gesa dalam menyikapi permintaan kementerian itu. Baginda mengkhawatirkan nelayan asal Tegal bisa terlantar karena aset tersebut telah diambil oleh pusat. Kemungkinan besar pelabuhan perikanan bisa menjadi pasar besar untuk semua nelayan dari luar Jateng. Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro yang menyarankan DKP Jateng untuk mengkaji kembali persoalan serta berkonsultasi ke pemerintah pusat. Dalam rapat kerja yang digelar virtual itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Vendiawanti Skiantoro menyatakan pihak kementerian akan mengambil alih pengelolaan pelabuhan perikanan di Kota Tegal. Diakuinya selama ini pelabuhan perikanan mampu memberikan pendapatan lebih dari 157% atau lebih dari target 3,35 miliar rupiah ke PAD Jateng. Secara kebijakan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung penyerahan pengelolaan dan aset pelabuhan perikanan Tegal Sari kepada pemerintah pusat. Jalan penghubung Sragen dan Karanganyar yang semula terlihat sempit kini sudah dilebarkan dan bisa leluasa untuk dilalui. Jalan penghubung Sragen dan Karanganyar yang semula terlihat sempit kini sudah dilebarkan dan bisa leluasa untuk dilalui oleh segala kendaraan. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso menyampaikan penanganan pelebaran jalan yang semula dari 4,5 meter kini menjadi lebar 7 meter dan telah dilakukan pelapisan aspal. Semula peningkatan jalan tersebut diperbaiki sepanjang 3 km. Karena ada penataan anggaran untuk COVID-19, maka hanya bisa dilakukan sepanjang 1,6 km. Secara panjang lebar, Hadi pun menerangkan pentingnya pelebaran di ruas jalan tersebut karena beban lalu lintas yang tinggi antara Sragen dan Karanganyar juga turut memiliki potensi wisata. Sehingga saat liburan,
kondisi ruas jalan tersebut sungguh sangat padat. Sekretaris Komisi E Sri Ruyati berharap penataan kawasan situs cagar budaya di dataran tinggi Dieng sejauh ini sudah semakin membaik. Penataan kawasan situs cagar budaya di dataran tinggi Dieng sejauh ini sudah semakin membaik. Sekretaris Komisi E Sri Ruyati berharap dengan penataan kawasan yang optimal tersebut perlu disinergikan dengan kebijakan dua daerah yakni Banjarnegara dan Wonosobo. Menurutnya, Banjarnegara dan Wonosobo harus bersatu, bergotong royong menjadi satu kekuatan untuk mengoptimalkan serta mengelola objek wisata Dieng dengan maksimal. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, Sukronedi, menjelaskan fungsi balai yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng ini adalah melakukan pelestarian cagar budaya, perlindungan, serta pengembangan dan pemanfaatan. Sri Ruyati mendukung pemeliharaan dan penanganan candi. Kedepan perlu menjalin kerjasama yang lebih baik agar dapat bersinergi antar OPD. Saya Bintari Setia. Dan saya Sther Lambang. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Brilian TV. Aspiratif, informatif.